Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengausan Ahad pagi Balai Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Masaran yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lagi di kajian Ahad pagi di Balai Muhammadiyah setelah Ramadan berlalu. Bagaimana Bapak Ibu? Terus pundi kabaripun? Sehat sedaya? Nggih. Burung dara, burung terkuku, terbang tinggi, indah memikat. Bulan Ramadan telah berlalu. Semoga takwa kita meningkat. Alhamdulillah. Ubur-ubur iwak lele. Baleni. Ubur-ubur iwak lele. Bar bodho do masuk angin mergo duwite entek le. Ya. Niku nggih kula mriko, nek ibu-ibu niki lak mboten sami. Mboten beda. Baik, Bapak Ibu niki bar bodho kudune semangat membara gitu. Ning kok nyatane oh masih mudik. Oh nggih, alhamdulillah ya, ndak apa-apa. Mohon izin Bapak Ibu, perkenankan saya akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ada kurangnya nanti mohon dimaafkan. Ada baiknya mari nanti kita amalkan. Saya ingin menyampaikan atau mengajak belajar bersama dengan Bapak Ibu yang materi hari ini tentu ada relevansinya dengan bulan sekarang. Menika bulan menapa Bapak Ibu? Bulan Syawal. Nggih. Bulan Syawal. Niku nek bulan Komariah gitu. Menawi bulan Samsiah napa niki? April. Ibu-ibu apal mboten urutanipun bulan Komariah? Enggak diurutke bulan pertama napa? Ibu-ibu sik kok, Pak. Muharram, terus napa, Bu? Bar Muharram napa? Safar. Bar Safar napa, Bu? Bar Safar Rabiul Awal. Olah dicampur ulan Jawa ngolah. Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bar Dzulhijjah ya Muharram meleh. Apal, Pak? Bapak-bapak apal mboten? Sing diapali Januari, Februari, Maret, April. Nggih, diapalke kalih diangen-angen nggih wulan Hijriah. Wulan Komariah. Dados bulan niku kan Komariah kalih
syah. Komariah niku pathokane bulan, menawi samsiah pathokane matahari. Nggih. Monggo komariah diurutkan 1 napa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Apa lora ya kingko ya? Bapak Ibu, mengapa saya mengajak Bapak Ibu pertama mengingat bulan Komariah atau bulan-bulan yang hitungannya Hijriyah? Soalipun wonten kitab ingkang menika. Ketinggal mboten Bapak Ibu nika? Ketinggal mboten nika, Pak? Napa niki, Pak? Lataif al-ma'arif menawi dipun dadosken idhofah nggih lataiful ma'arif nek diidhofahke niki lataif niku mudhof ilahipun al-ma'arif maknane napa niku niki kitab luar biasa nggih ingkang dipun karang dening ulama besar namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Bapak Ibu, ini adalah tradisi para ulama nggih Bapak Ibu nggih. Ulama itu nama aslinya itu malah tersamarkan. Niki kados Ibnu Rajab Al-Hambali niki ini nama kakeknya. Bapaknya namanya Ahmad. Beliau sendiri yang mengarang kitab menika namanya Abdurrahman. Jadi nek diurutke ngoten Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali ngoten nggih. Tetapi ulama ini lebih dikenal dengan nama kakeknya. Sinten? Ibnu Rajab Al-Hambali. Kula kinten Bapak Ibu, Bapak-bapak, terutama Bapak-bapak Ustadz, tentunya nama itu sangat familiar ya, karena beliau ulama yang luar biasa. Beliau lahir di Irak. Lahirnya tahun kula eling-eling nggih 730 pinten 35 napa 36 nggih. Lahirnya beliau 736 Hijriah. Mudah-mudahan tidak salah mengingat saya. Berarti niku kira-kira ya 700 tahun setelah Rasulullah wafat. Ngeten nggih. Nah, Bapak-bapak niki kok refreshing sih. Kan kalau ulama lahir di tahun itu, ulama itu kan dibedakan menjadi dua nggih. Ulama salaf kalih ulama khalaf. Ngeten. Nek panjenengan ulama kilaf. Ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama salaf itu ulama yang masih napa nggih? Pertama generasi yang masih menjumpai Rasulullah. Hidup sezaman dengan Rasulullah. Dan generasi di bawahnya yakni yang generasi atau ulama yang mereka masih sezaman atau berinteraksi dengan murid-muridnya Rasulullah, namanya sahabat. Ngeten nggih? Itu ulama-ulama seperti itu termasuk kelompok ulama salaf. Ngeten. Berarti menawi awakipun piyambak mireng kalimat ulama salaf maksudnya napa menika, Pak? Ulama zaman dhisik. Lah menawi disebut salafus soleh ngoten berarti sinten niku, Pak? Ya wong-wong soleh ingkang kira-kira nggih menawi dipun gawe umur ngoten kira-kira 200 tahun setelah Rasulullah
wafat menika salafus soleh ngeten. Nah, nek awakipun piyambak menika niru tiang-tiang nggo nderek piwucalipun para ulama-ulama salaf ngoten berarti awakipun piyambak menika ateges niru atau meniru amalan ulama-ulama yang dahulu yang masih ori ngeten nggih. Kalau setelah itu namanya ulama khalaf. Jadi setelah 250 tahun setelah Rasulullah meninggal menika niku namanya ulama khalaf. Jadi menika Ibnu Rajab Al-Hambali kalau beliau lahir di tahun 736 berarti beliau termasuk ulama salaf napa ulama khalaf, Pak? Ulama khalaf. Nggih. Oh niki kenalan sithik mboten sah digawe mumet nggih Bu nggih. Ya hanya sekedar mengenal saja, ngeten. Wah, kalau Pak Harno leh ngaji dek seriusimen. Betul. Ya ini sekedar pengetahuan saja nggih. Perkara teng mriki kelingan mengke ten griya. Nah, niku sudah ya niku jenenge ora ulama khalaf ning ulama khilaf. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar bersama. Saya tertarik ingin belajar bersama menyampaikan ilmu ini kepada Bapak Ibu dari kitab ini. Karena kitab ini Lataif Al-Ma'arif menika maknanipun Lataif Al-Ma'arif niku maksudnya napa to, Pak? Lataif itu dari kata al-latif. Itu makrifatnya, mufradnya. Kalau nakirohnya latifun. Menawi Allah kagungan sifat al-latif, maknane napa menika Bu? Maha halus, maha lembut. Namanya al-latif. Lah al-ma'arif atau makrifah berarti nggih to nika napa nggih ma'ruf ya itu artinya kebagusan benten kalih al-ihsan benten kalih hasanah ini ma'rif itu artinya kebagusan kalau diterjemahkan berarti Lataif al-Ma'arif itu sebuah kebagusan yang sangat lembut ngeten. Mula panjenengan ingkang kagungan asma latifah, enten asmanipun latifah? Enten. Niku berarti piyantunipun mestinipun gitu. Lembut, kalem, wis pokokipun nyenengke ngeten. Ewadene jenenge latifah kok yak-yakan. Ya jenenge ya kurang sesuai tapi ya kathah mawon gitu meskipun asma kina napa kinaya kinarya japa gitu ning ya ana kalane wong jenenge niku sholihin ning ya akhlakipun kirang ini ana lho wong mriku lho mboten niki kok ateges wonten ingkang rawuh mboten maksudipun ada nggih contonipun kala mben wonten pundi nika wonten Lampung menika lek enten perampokan di toko sejumlah 1 miliar ngerampok kok 1 miliar lah salah satu kelompok ingkang ngerampok menika jenenge sinten cobi Ahmad senenge Ahmad kok ya melu ngerampok Masya Allah ya ya pun mboten sangen mbok mriko-mriko niki namung baik yang ngoten-ngoten niku belajar gitu belajar ngaji alon-alon mawon nggih Bu nggih wong soalé mbeben jenengan pun sesasi
diulang esok bengi gitu. Ba'da tarawih, ba'da subuh, kultum terus. Nah niki disambung melih ya, mula niki mboten saoke-oke alon-alon mawon. Kula nek oke-oke kula ki ambak nggih lali. Napa melih panjenengan. Katanya ten riyen kula nate kelingan kula niku rikala upacara saat SMP. Kula riyen SMP Negeri 2 Masaran, Pak. Sampai kok pucuk toh? Mboten pati kok pucuk mriko. Mriko masuk jirapan gitu. Nggih. Iya. Nggih. Terus nalika upacara wonten kepala sekolah menawi mboten lepat asmanipun Pak Abdul Salam. Riyen dalemipun masaran nika nggih. Nika nate menasihati para murid-muridipun, anak-anak belajar yang rajin. Jangan kalau belajar dadak sesuk arep ulangan lagi sinau dikebut semalam. Ngoten. Mengapa kalian harus belajar yang rajin sedikit demi sedikit? Karena kata beliau, sedikit belajar itu malah justru sedikit lupa. Ngoten. Dadi nek sithik-sithik sing di maksudnya niku sithik-sithik sing disenau to niku nyentel. Laline ya sithik. Ning nek banyak belajar banyak lupa. Ngoten. Terus kula candhaki, lah nek ngono supaya gak lali piye ya? Supaya tidak belajar, napa? Supaya tidak lupa, tidak perlu belajar. Lah, kula angen-angen ya bener lah. Tidak supaya tidak lupa, tidak perlu belajar. Kok iso? Lah sing dilalekne apa ora sinau kok. Ya, baik, Bapak Ibu, di kitab ini itu berisi agenda ibadah Muslim dalam setahun. Agenda berarti dalam setahun menika. Berarti kalau tadi kan dalam setahun itu ada 12 bulan, ngoten nggih? Kita mulai dari Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ngoten toh? Terus Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Nah, bulan-bulan itu Bapak Ibu, bukankah kita sering toh Pak nggih? Sering mireng tiap bulan itu banyak sekali amalan yang bisa dilakukan. Ngoten ta nggih? Di Ramadan kemarin luar biasa. Ngoten nggih? Di sini ditulis bulan Muharram apa yang harus ibadah apa yang bisa dilakukan. Sunnah apa yang bisa dilakukan, lalu fadilahnya apa, kalau mengamalkan itu pahalanya bagaimana. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan ada semua di sini, termasuk di bulan Syawal. Karena ini bulan Syawal, Bapak Ibu, di sini dibahas oleh ulama Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa saja ya amalan di bulan Syawal ini? Ngaten Bapak Ibu, mari kita belajar. Oke. Nah, Bapak Ibu, di bulan Syawal kita ada beberapa informasi dari kitab ini, amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal. Yang paling populer adalah menapa? Puasa 6 hari setelah hari raya yang disebut dengan puasa napa? Syawal. Ngoten ta nggih? Ringkasnya Bapak Ibu, setelah kita baca ya jenengan nek ajeng sharing utawi pengen maos kitab Pak, nopo ngeten nggih. Monggo saged silaturahmi teng kula Pak. Kula gadah perpustakaan ya
enten buku-buku napa-napa nggih, buku pelajaran kuliah kula nggih mahasiswa, wonten buku-buku agama. Niku ndalah seneng kula niku maca Bapak Ibu. Dadi wong-wong niku seneng nek nonton napa ngoten dombreng ngoten seneng nggih. Kula niku tersiksa nonton ngoten niku. Nek maca buku niku walah rasanya saya itu betul-betul mendapat teman yang luar biasa. Ngobrol kula niku kalih buku. Ngeten. Terus kula menawi enten kesempatan teng toko buku ngoten, niku kaya sak duwene duit niku kaya ajeng kula tumbaske buku kabeh. Nggen roh iki apik, iki sae, iki kaya sak toko niku pengen dituku kabeh. Ning apa daya gitu Pak. Tangan tak sampai duitnya napa terbatas. Nggih niku ubur-ubur iwak lele gitu. Nggih. Di beberapa kitab misalnya di Bulughul Maram itu tidak saya temukan amalan-amalan di bulan Syawal dan ternyata sangat-sangat berbeda Bapak Ibu. Di Nailul Author baik jilid 1 maupun jilid 2 saya tidak temukan itu. Di Riyadhus Shalihin juga tidak. Kemudian di napa nggih? Menapa menika dan saya lupa ada beberapa lagi kitab-kitab yang masih dan sudah saya telusuri. Nah, saya ketemu di kitab Lataif Al-Ma'arif ini Bapak Ibu. Yang pertama, amalan di bulan Syawal, ini satu bab saja nggih. Karena amalan di bulan Syawal itu ada beberapa lagi. Gitu. Nah, ini satu bab saja saya sampaikan. Yang pertama adalah puasa 6 hari setelah hari raya. Namanya puasa Syawal. Tetapi Bapak Ibu selain itu ada juga di bulan Syawal itu amalan puasa terus-menerus selama bulan Syawal itu selain hari raya. Kalau hari raya kan sudah jelas gitu, semuanya pahami tidak boleh puasa. Tetapi di kitab ini ada sahabat namanya Usamah Bapak Ibu radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu mengamalkan puasa sebulan penuh di bulan Syawal selain hari raya, dan itu dia amalkan sampai beliau wafat. Sahabat namanya Usamah. Itu Bapak Ibu. Dan itu di sini hadisnya mutasil, artinya tersambung sampai ke Rasulullah. Karena yang menegur langsung Rasulullah. Meskipun Rasulullah itu tidak langsung menyuruh, tetapi Rasulullah kan waune ngeten, Usamah niku ngeten. Rasulullah, saya sudah puasa Ramadan penuh dalam setahun ini. Saya sudah puasa penuh dalam setahun ini di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah tahu bahwa dia itu tidak pernah puasa di bulan Syawal. Terus dia bertanya, lalu bagaimana dengan kamu di bulan Syawal? Kamu di mana? Di bulan Syawal itu kemana? Kok gak poso blas? Akhirnya Rasulullah menyampaikan hadis tentang fadilah puasa di bulan Syawal. Sejak itu Usamah kemudian mengamalkan puasa tidak hanya 6 hari Bapak Ibu, tetapi terus menerus di bulan Syawal selain hari raya. Itu. Dan itu hadisnya mutasil, tersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, monggo Bapak Ibu, kalau misalnya bertanya, bulan Syawal niki napa nggih Pak? Poso selain 6 hari di bulan Syawal. Kula kok tesih pengen poso. Poso terus mawon. Ini enten dalile. Ngoten nggih. Kemudian, nah ini Bapak Ibu. Tapi nek niki ketoke arang-arang banget nek niki. Yang ketiga ini, sing kedua mau pun arang, sing pertama mau paling akeh, sing kedua kita erong enek, yang ketiga apalagi Pak,
Kalau ben rikala 10 hari terakhir iktikaf napa mboten? Oh, mulai arang-arang nih kak. Ya, ya. Bapak Ibu, dalil atau hadis yang selama ini kita dengar di 10 hari terakhir itu Rasulullah, ngerti toh? Itu menguatkan atau mengencangkan ikat pinggang. Kemudian membangunkan keluarganya untuk rajin sholat malam di 10 hari yang terakhir. Dan hadis lagi mengatakan Rasulullah selalu iktikaf di 10 hari yang terakhir sampai beliau wafat. Dan itu diteruskan oleh para istri-istri beliau. Ngeten nggih? Itu dalil yang sudah familiar utawi asring kita mireng. Tetapi di kitab ini Bapak Ibu, Aisyah niku nate menceritakan bahwa Rasulullah itu suatu tahun pernah tidak iktikaf di Ramadan 10 hari yang terakhir. Tapi di kitab ini tidak diceritakan apakah full 10 hari atau hanya beberapa hari, tidak diceritakan. Tetapi Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah itu nate mengganti iktikaf yang tidak beliau lakukan di Ramadan, iktikafnya di bulan Syawal. Ngeten. Nah niki arang-arang meneh niki gitu. Napa meneh ibu-ibu gitu. Ibu-ibu napa pun enten sing nate nderek iktikaf mboten? Gadah cita-cita napa mboten, Bu? Oh lah niki. Dereng enten programe napa dereng enten gene, Bu? Dereng enten programe. Ya. Ibu-ibu menawi harian tindak ten masjid napa mboten? Jamaah ten masjid. Kalau Jumatan dos pundi? Mboten. Jumatan. Wonten sebagian ibu-ibu mboten Pak mergane nggone mboten enten ngoten. Oh ya. Bapak-bapak niki sing do niki lak kathah ingkang do takmir menika. Masjid panjenengan enten mboten Pak khusus untuk jamaah putri ngoten panjenengan cepakne napa mboten Pak? Cepake napa mboten? Cepake nggih? Ya. Niki kula mengajak menyeru kepada para takmir panjenengan harus kalau panjenengan takmir hukumnya wajib menyediakan tempat khusus bagi jamaah putri. Karena kalau panjenengan tidak menyiapkan tempat khusus bagi jamaah putri, mungkin panjenengan ketoke sregep-sregep wong ibadah ning malah justru melanggar sunnah. Soalnya nopo, bapak-bapak, anu toh, ya memang biasa yang didengar oleh kita itu kan ngeten. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Ngeten Pak nggih? Itu bagi laki-laki. Ngoten niku Pak. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Bagi ibu-ibu, sebaik-baik sholat itu di rumah. Ngoten nggih? Tetapi itu kan satu hadis, tapi ada hadis yang berikutnya apa? Wahai para nabi dan orang-orang beriman, jika istri-istrimu, wanita-wanitamu, terkese ya anak-anakmu termasuk pembantu-pembantumu, jika mereka meminta izin untuk ke masjid, pripun unine teng mriku Pak? Jangan kamu larang. Ngoten. Jangan kamu larang. Ya meskipun ini anu nggih, nanti penjelasannya banyak. Wanita ke masjid itu memang ada syaratnya. Nah niku kula singgung sik sisan men. Syaratnya yang pertama adalah mendapatkan izin dari suami. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada tanggungan yang napa nggih membahayakan ketika ditinggal istri yang di rumah itu loh. Tidak ada tanggungan di rumah yang membahayakan ketika ditinggal istri. Misalnya momong putu. Lah iya toh zaman saiki piye ora.
Mbah-mbah do yang nguti do lemu soalnya napa? Momong. Anggere nyuwapi putrane, putrane ra gelem, dhewe ya. Ya suwe lemu ya ta, Bu. Nah itu jangan ditinggal. Dan yang ketiga adalah tidak menimbulkan fitnah ketika berada di masjid. Ngaten. Dah kalau itu tidak atau itu terpenuhi, ibu-ibu sebaiknya sholat berjamaah di masjid. Nek telung perkara niku ada satu yang tidak terpenuhi, maka sebaiknya sholat di rumah. Bapak-bapak, panjenengan yang takmir, kita yang takmir, karena ada hadis itu, ketika wanita ingin ke masjid minta izin kamu, jangan kamu larang. Lah, nek panjenengan sebagai takmir terus muni ngene, wong itu rasa do ning masjid, gak wajib kok. Ngono. Kuwi jenenge rasa wae nggon. Soale wong wedok ora kudu ning masjid kok. Ngono. Iki berarti panjenengan apa? Melarang wanita pergi ke masjid. Ngoten Pak. Mula saya menyeru kepada bapak-bapak takmir ini. Ya perkara niku dinggoni napa mboten ngoten nggih to? Panjenengan harus menyiapkan tempat khusus bagi wanita. Pak, nyiapkan tempat khusus niku ya khusus lho nggih. Ada syaratnya lho nggih. Maaf niki. Aja dicampur biak lanang wedok jamaah napa nggih gak enek sekate. Lah niki alhamdulillah niki sudah ada sekatnya, bagus sekali. Ngoten nggih. Lah masjid itu harus ada. Ngoten nggih. Jamaah putra sendiri, maksudnya terpisah dengan jamaah putri. Oke. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, niki maksud kula ngeten. Ini arahnya adalah kan hadisnya muni ngeten to, Pak. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan iktikaf. Ngoten nggih? Di 10 hari yang terakhir sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat diteruskan sinten Pak? Diteruskan para istri-istri beliau. Jadi istri-istri beliau niku nggih iktikaf. Mulai ibu-ibu menawi panjenengan badhe nderek iktikaf itu ada sunahnya. Ngaten. Wah, piye ya carane nglakoni? Lah karek piye carane nglakoni anggere gelem enek dalan. Ngopo ora enek dalan? Soale ora do gelem. Pripun, Pak? Pun nate ibu-ibu enten sing nderek iktikaf napa dereng, Pak? Dereng. Oh, bapak-bapak ora tahu kok. Jengben go nek sing ajeng melu ning niki ya dimusyawarah riyin nggih to. Diorganisir yang baik. Begitu. Nah, lalu yang keempat apa? Di kitab ini Bapak Ibu mengatakan agenda apa yang penting di bulan Syawal adalah yang keempat adalah melanjutkan amalan-amalan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ngeten Pak. Cobi kalau ben ketika di bulan Ramadan amalan yang favorit nopo? Pertama puasa dong. Gitu Pak. Puasa. Yang kedua nopo? Tadarus. Ketiga tarawih, sholat malam toh nggih. Sholatul lail, tahajud. Di bulan Ramadan tahajud, sholat malam itu dinamai tarawih. Terus napa melih? Sedekah. Nggih toh nggih. Terus napa? Seneng ke masjid. Ngoten. Lagi to Pak nggih? Nalika Ramadan kemarin lagi seneng datang masjid to nggih? Teng masjid golek takjil napa? Iya. Ya paling ndak kan akhirnya sergap jamaah ngoten to nggih? Berdiam diri di masjid, sing maune bar salat do kondur ngobrol-ngobrol teng masjid sik ngoten to nggih? Itu sudah termasuk iktikaf. Nah, yang akhirnya iktikaf itu yang perlu dilanjutkan. Jadi 5 amalan ini Pak, nggo dilanjutkan. Kalau ben sewulan muput poso, nggo Pak. Kita lanjutkan seneng poso. Ngoten.
Ajeng jiko sing paling dhuwur poso terus. Ajeng jiko sing ngisore niku Senin Kemis. Nek Senin nyenen, nek Kemis Kemis. Tambah lagi ayaumul bid atau puasa yang Dawud, sehari puasa sehari tidak. Monggo sesuai kemampuan kita loh nggih, sesuai kemampuan kita ibu-ibu, bapak-bapak, ojo salah aplikasi loh nggih. Bapak-bapak sing nyambut gayane abot, ngerek, macul, gogol ngono ya anu. Ojo njur jare Pak Harno ke kon ngokeh-okeh poso iki aku dina iki poso aku. Lah nek nang macul lho Pak, aku poso iki. Wis salah aplikasi ngono kuwi. Ibu-ibu barang bu guru, halo. Nah, kadang kalau bu guru yang ngene ngopo ora mulang? Lemes aku lagi poso. Loh. Kuwi jenenge salah penempatan. Mulang nggo nyambut gawe kuwi wajib ning posone sunah ning malah ngeboti napa? Sunah. Ini Bapak Ibu yo ngene iki kudu cerdas lho, kudu empan papan, ngoten nggih. Puasa diperbanyak kalau memang situasinya memungkinkan. Nek nyambut gawe abot aja milih poso, milih yo nyambut gawe. Supaya entuk iso untuk duit apa meneh niate golek duit supaya nggo iso nggo ngingoni anak bojo, iso nggo sedekah. Masya Allah. Itu lebih tinggi pahalanya daripada puasa. Ngeten Pak Bu. Amalan berikutnya yang ditingkatkan adalah sholat malam. Ya. Dan sholat malam itu sholat tambahan yang khusus disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Bapak-bapak, itu betul-betul spesial ya sholat tahajud itu. Dan itu betul-betul sebagai Allah menyebut sebagai ibadah tambahan. Ngoten. Oleh karena itu monggo kita napa nggih? Kita lazimkan Bapak Ibu sholat tahajud. Niki sing bapak-bapak, mama sing pun sepuh-sepuh ngeten niki ya leh jawab pun Pak insyaallah nek mboten tahajud nggih dereng lega rasane. Lah soalé napa? Lah jam 2 pun mboten iso turu melih kok. Lah nek alasane kuwi nek ngantek ra salat kebangetan. Ngoten gitu. Lah sing luar biasa kuwi kudune turu angker, awake kesel, ngoten Bapak Ibu, kok jek gelem wungu tahajud. Wah niku jos. Ngoten. Soalnya kayak uang kan ngeten to, anggere wayah para esok ajeng sholat tahajud, ayo tangi ngeten, pripun jawabe Pak? Biasane Pak, awakku kesel iki, ngono. Sesuk aku nyambut gawe rekoso iki, ngene iki. Lemes sih. Iya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu tadarus Qur'annya, Pak, Bu. Kan anu to nggih. Penjenengan saya yakin lah macane Quran pun kathah. Nggo meningkat. Memang Quran itu dibaca saja sudah menjadi syafaat besok. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti ala yaumul qiyamati safian liashabi. Ngoten nggih. Bacalah olehmu Al-Qur'an karena besok di hari kiamat, di yaumul qiyamah, dia bacaanmu itu, mboten Qur'ane, bacaanmu itu akan menjadi penolong atau syafaat. Ngoten nggih. Dibaca saja memang sudah fadilahnya luar biasa karena Quran itu adalah kalam Allah. Tetapi akan lebih luar biasanya lagi Bapak Ibu kalau itu kita baca terus dipahami, diangen-angen, terus diamalkan. Masya Allah. Itu janipun Pak. Mula mengapa kalau kita baca sejarah gitu, para ulama, para salafus sholeh itu baca Quran itu sampai menangis dredes mili mripate loe ngoten Bapak Ibu. Kenapa?
Ngopo iso nangis, Pak? Soalnya ngerti maknane. Ngerti artine, ngerti maknane. Lah jenengan maca Quran kudune tentang siksa neraka ning malah guyang-guyu. Maca surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'u futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati wa yuzakkihim wa yundzirunakum liqa ayyamikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi alal kafirin. Ngoten to? Maca kaya ngoten niku kok terus bar maca niku terus ngunjuk mak glek. Wah. Kuwi jane apa ngerti artine ora mungkin kolu ngolu iduwe ra kolu apa meneh unjukan. Lah ning apa bar maca ayat niku kok terus glak-glek ngunjak-ngunjuk. Ora paham. Mula bapak-bapak ibu-ibu nggo. Saya mengajak menyeru jamaah majelis napa nika kajian akad pagi Balai Muhammad Biah nika ngajinipun pun kathah gitu. Ning saya mengajak nggo meningkat buka Qur'annya dikaji tafsirnya. Undang ustadz untuk memandu ngaji Al-Qur'an. Kula mboten maido panjenengan ngajine pun kathah. Maaf niki kula mengkritik. Karena ini kita sudah orang beriman semua, sudah suka ilmu semua gitu. Tapi tentu tidak ada hal yang sempurna toh nggih. Makanya saya ingin ingin mencoba mengajukan sebuah kritik kepada Bapak Ibu. Aja mung seneng ngaji ning gak turut. Ngeten nggih. Aja mung seneng ngaji ning gak turut. Ngeten Pak. Gak turut ki maaf nika. Oke ngajine ning rono rene kabeh dieloni ning gurune gak maton. Ngono. Temane gonta-ganti, gurune gonta-ganti. Ngoten niku. Nah, ini oleh karena itu sekaligus ini saya mengajukan kritik kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran nih. Kalau perlu materinya diatur nih yang mengisi kajian akad pagi ini baik iftitah maupun yang setelah iftitah seperti ini kalau perlu materinya diatur. Ngeten Bapak Ibu. Ya tentu memang harus disiapkan ngeten gitu. Supaya kajian kita ini napa nggih? Step by step bar kae ndek ben iki bar iki kae bar kae rono. Ngeten Bapak Ibu. Nah termasuk ngajine panjenengan kalau kemarin itu banyak ngaji hadis, banyak ngaji tematik, nggo mulai undang ustadz ngaji Quran di napa nggih ditafsiri. Ngeten Bapak Ibu. Biar tahu isinya. Pun niki anu lho nggih, niki hanya ajakan untuk ya sebuah napa nggih Bu nasihat. Jenengan mentelengi kula niki maksude napa ya. Soalnya nah ini anu nggih Bapak Ibu. Saya mengajak ini karena nggih maaf menika. Kalau Bapak Ibu nanti juga mengalami pengalaman yang sama, setelah kita baca Quran, kita tafsiri maknanya, kata per kata ngoten Bapak Ibu. Itu maca Quran terjemah niku jadi bingung kula niku. Itu. Karena Quran yang kita baca di terjemahnya itu banyak hal yang tidak sesuai dengan setelah kita bedah di dalam kitab. Ngoten. Oleh karena itu, tapi bukan berarti terjemah itu tidak kepake loh nggih. Itu tetap saja terpakai dan banyak manfaatnya. Tapi itu hanya sebagai stimulan saja Bapak Ibu. Lebih lengkapnya
panjenengan harus menambahi pengetahuannya di dalam tafsir. Kata kok tafsir-tafsir yang tersedia. Ngoten. Nah, pengalaman tafsir yang saya ikuti Bapak Ibu itu kalau di Jogja dulu waktu saya masih mahasiswa, saya di pesantren namanya Ulil Albab. Itu tafsirnya Ibnu Katsir dan Hamka. Ngoten. Terus karena sudah tidak di Jogja, sudah terlepas dari pesantren, saya penyambut damel bekerja tidak berarti menghentikan ngaji Bapak Ibu. Sampai sekarang saya masih ngaji. Saya nggih mulang ngaji, kula nggih ngaji. Ngeten. Di kampus saya punya kajian setiap Selasa siang Bapak Ibu. Dan itu di luar jam kerja. Mboten kok di jam-jam kerja ngaji ya ndak juga. Di sela-sela jam kerja, jam 12 ba'da zuhur sampai jam 1. Waktu istirahat saya gunakan untuk mengundang ustadz ngaji hadis. Ngeten. Ustadznya Ustadz Irwan ya. Semoga beliau mendengar sekarang dari Pondok Al-Islam Solo. Terus tafsir sampai sekarang saya masih ngaji Bapak Ibu. Nah, saya ketemu tafsir namanya Maroh Labid. Kitab Maroh Labid Bapak Ibu. Dua jilid niku. Itu yang kiai ini pun utawi yang ngajari yang membedah tafsiripun niku kitabnya Maroh Labid karya Imam Nawawi Al-Bantani. Ingkang mbok menawa Bapak Ibu enten ingkang mengikuti nika. Imam Nawawi Al-Bantani Bapak Ibu. Al-Jawi. Niku sanes Imam Nawawi yang dari Damaskus. Kalau Imam Nawawi yang dari Damaskus Irak itu yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Kalau yang ini Imam Nawawi Al-Bantani, beliau adalah Imam Nawawi Al-Bantani, beliau berasal dari Banten Bapak Ibu. Ngoten nggih? Beliau adalah imam besar di Masjidil Haram. Coba. Beliau wafat dimakamkan di Makbaroh Ma'la di sana. Dan itu kita sudah, saya kira informasi ini sudah menyebar ke semua jamaah umat Islam di Indonesia, nggih. Kan di Mekah itu kalau jenazah dikubur sudah sekian tahun kan Pak, diganti lah atau pelebaran dipindah. Nah, ini Syekh Imam Nawawi ini mau dipindah, itu tidak bisa. Karena pertama terdeteksi napa nggih? Kain kafan dan ininya masih utuh semuanya, masih berbau wangi. Dan itu banyak sekali. Napa nggih Pak? Makam atau kuburan teng Ma'la niku Pak. Itu banyak sekali napa nggih? Pelebaran tempat nggo hotel, nggo ibadah ngoten Bapak Ibu. Tapi kalau ada di situ itu ketika mau dibongkar itu jenazahnya masih utuh, maka pasti dipastikan tidak mungkin dipindah. Dan itu banyak. Tidak hanya satu, banyak di sana banyak. Dan cerita bahwa orang yang dikubur bertahun-tahun kok jenazahnya masih utuh itu tidak hanya zaman sekarang Bapak Ibu. Di zaman sahabat namanya Jabir, ya. Jabir yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah niko. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ngaten nika nggih. Bal ahya'i walakin la yasurun. Napa nggih? Jangan kamu mengira bahwa orang yang mati itu dia mati. Enggak, bahkan dia hidup. Itu ngandani Jabir, ngaten Pak. Ketika perang Uhud, bapaknya Jabir itu syahid. Ngaten Pak. Jabir ditinggali anak kuatah, mongko wong melarat, ngoten lho Pak. Pripun Pak? Jabir niku anak mbarep ditinggali adi-adi pirang-pirang. Mongko keluarganipun bapake Jabir niku tiyang miskin. Ditinggali wong semonten niku kira-kira pripun Pak? Susah. Jabir waduh Bapak
meninggal ya Rasulullah niki mengke pripun? Kula mengke leh ngurus pripun? Bapak kula mesake men mati ngoten to. Turun ayat niku kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada Jabir, Jabir, sekarang bapakmu sedang tersenyum kalau dia dan sekarang dia minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Ngoten. Kamu tahu Jabir untuk apa ayahmu minta dihidupkan kembali? Tidak untuk bersenang-senang, tidak untuk jalan-jalan di mall sambil ngemil, enggak. Ben awet leh ngomong anak putu, enggak. Dungane panjenengan niku to, Bu? Mbah. Dungane sehat, panjang umur, ben awet leh ngomong anak putu. Mula dadi mbah ya ngomong terus anak putu. Nah, dungane niku. Apa permintaan ayahnya Jabir itu, Pak? Beliau minta, ya Allah saya minta hidupkan kembali 10 kali. Supaya apa? Saya bisa berjihad dan mati lagi. Berjihad mati lagi. Saya minta 10 kali. Karena ayahnya Jabir merasakan, Masya Allah, balasannya Allah marang wong sing soleh, apalagi sampai mati syahid itu, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya Jabir tersenyum. Alhamdulillah. Akhirnya Jabir semangat lagi, kemudian maju perang lagi. Ngoten Pak. Niku Pak mati ngoten niku. Nek panjenengan Pak mati pripun Pak? Mulih. Ya cah mulih Pak mati piye rekoso iki. Gremes loro ngene raneng masjid tok. Itu. Jadi dan waktu itu kuburan dari ayahnya Jabir itu ada pelebaran nopo Pak? Saluran air, ngoten Pak. Geseklah kuburan bapaknya itu dan terlihat padahal sudah sekitar 16 atau 17 tahun. Itu masih utuh jasadnya dan nopo nggih? Darahnya masih segar mengalir dari ayahnya Jabir. Jadi nopo nggih? Orang-orang soleh itu artinya kehidupan kubur itu alam barzah itu memang betul-betul nyata gitu, ada. Ya wis semonten ana sing gak percaya ya wis ngoten. Nek maido ya nek pengen percaya tenan ya ya nek pengen buktekne ya rono wong. Oke. Bapak Ibu. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani ini beliau sekolah lama mencari ilmu itu di Mesir, di napa nggih, Umul Qura. Pokoknya di ulama-ulama besar-besar seluruh ulama besar manapun dia datangi. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama yang hebat luar biasa atas desakan orang Arab loh Pak. Atas desakan orang Arab, imam-imam Masjidil Haram, beliau diminta untuk mentafsiri Quran. Coba toh Pak. Imam Nawawi Al-Bantani dari Indonesia Pak. Coba Pak. Jadi wong Arab niku kata imam-imam besar waktu niku Pak, ulama-ulama besar di Mekah itu kalau ingin sharing konsultasi bab hukum itu tanyanya malah sinten Pak? Imam Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia. Coba toh Pak. Mula wong Indonesia Pak anggere tindak haji teng mriku Pak, wong mriku niku seneng banget Pak. Kula mikir-mikir iya tenan ternyata. Wah, anggere wong Indonesia ngoten, Pak. Mesti ayo murah ngoten, Pak. Wis wajib basane niku kudu iso. Halal. Indonesia ngoten, Pak. Wis. Nah, kula pikir-pikir kan ceritane wong mriku nek karo wong Indonesia kan seneng ngoten lho, Bu. Seneng. Tapi kula mikir-mikir iki senenge ora mergo oleh. Memang kan enten Bapak, enten pendapatnya berdasarkan sejarah kan memang napa ya Pak? Wong Indonesia niku kan Islamnya kan dibawa oleh sinten Pak? Orang-orang keturunan Arab to nggih. Ten Indonesia, ngeten to nggih. Teng Sabang mriku. Gitu. Terus nah, karena berdagang di Indonesia berbulan-bulan kan bertahun-tahun Pak, akhirnya banyak yang menikah dengan orang Indonesia, ngoten Pak. Mula ta Indonesia itu kathah keturunan Arab lho jane Pak. Ning kok sayang wong Arab teh irunge pas-pasan.
Mula wong Arab niku kathah ingkang berpikir ngeten, karo Indonesia ini adalah sedulur, Pak. Ngoten. Tunggal Pak ning beda mbok. Ngono, Pak. Itu. Selain itu memang karakternya wong Indonesia ini teng mriku niku terkenal jos, Pak. Tertib, manut, sumeh, guyang, guyu, ngoten, Pak. Ning nek sing kula candhake ngoten mboten mergo niku. Margo royale leh blonjo. Wong Indonesia akhir mlebu toko mesti mulih nggawa niku. Ya. Artinya Bapak Ibu betapa Syekh Imam Nawawi kita itu punya ulama yang hebat. Jadi kalau awake dhewe niku merasa orang Islam yang hebat niku ya anu Pak. Wonten emper kathah orang-orang Indonesia yang hebat-hebat nggih. Salah satunya nggih niku Imam Nawawi itu menjadi imam besar di Masjidil Haram bertahun-tahun sampai beliau wafat itu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau panjenengan mau ngaji niku tafsir Maroh Labid itu karya Imam Nawawi Bantani, menawi ten Indonesia ingkang nafsiri niku namanya Kiai Haji Imron Jamil menika saking pondok Pondok Kiai Mojo Tambak Beras Jombang. Wah niku bahasa Arabnya luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Saya sangat niku. Baik, Bapak Ibu, niki pun jam 8 nggih. Ya. Pirang 6 menit. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, itu amalan-amalan di bulan Syaban. Nah, tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya ketemukan dan ada di kitab Lataif Al-Ma'arif. Niki anu lho, ini ngaji loh Bapak Ibu. Ini ngaji loh. Ngaji itu sesuatu pengetahuan. Ini adalah kajian sebuah pengetahuan. Selama ini ya maaf, ini saya itu bertahun-tahun sebenarnya Bapak Ibu mencari tahu. Poso 6 bulan setelah Syawal kuwi jane kuwi iki dalile sokeh apa ora to ngono. 6 hari di bulan Syawal, iya nggih. 6 hari di bulan Syawal setelah hari raya nggih to. Kuwi jane kuwi dalile iki sokeh apa ora sih ngoten, Pak. Bapak Ibu, selama ini yang panjenengan pahami sokeh ngoten nggih Pak nggih? Iya. Di kitab ini ternyata dibahas panjang lebar bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal setelah hari raya itu memang sebagian besar mensokehkan, tetapi ada sebagian kecil dari ulama yang mendoifkan. Ngoten Pak. Di antara imam mazhab yang beliau tidak setuju dengan puasa itu adalah Imam Malik. Imam Malik itu justru beliau mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan itu bagian dari bid'ah. Karena dianggap menurut Imam Malik menika itu di kitab ini beliau mengatakan tidak pernah sampai kepadaku satu orang ulama pun dari para sahabat yang menyampaikan tentang adanya syariat puasa 6 hari di bulan Syawal. Terus Imam Malik kemudian berpendapat, saya tidak setuju dengan hadis itu karena saya khawatir ini adalah bagian dari budaya atau niru-niru kebiasaan ahli kitab. Karena ahli kitab itu sukanya nambah-nambah amalan gitu Pak. Yang wajib ini kemudian dia tambahi sendiri. Nah Imam Malik merasa dia belum pernah ketemu dengan ulama yang menyampaikan langsung dari sahabat tentang adanya hadis ini. Ngerti Pak? Sehingga kesimpulan dari Imam Malik adalah makruh untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Tetapi, Pak, di kitab ini Pak, karena mayoritas ulama itu menyepakati bahwa hadisnya itu sahih, ngerti Pak, maka Imam Malik pun ikut puasa, tetapi puasanya sembunyi-sembunyi Pak, ngerti. Piye ngono kuwi jenenge? Ya.
Iya ngene. Oke, oke. Ngaji ki ya ngono kuwi ngono, Pak. Ngaji ki ngono kuwi. Angel men. Iya, iya. Nah, akhirnya Bapak Ibu di kitab ini disimpulkan. Meskipun Imam Malik mengatakan seperti itu, tapi toh Imam Malik juga mengikuti puasa meskipun sembunyi-sembunyi karena mayoritas ulama berpendapat bahwa hadisnya sahih. Dan hadisnya itu ya hanya dua, Pak. Siji tengen riwayat Muslim, Bukhari mboten. Kemudian satunya itu Nasai. Hadisnya hanya dua itu saja terkait dengan hadis ini. Di Bulughul Maram hanya satu hadis. Di Nailul Autor 2 hadis. Di sini 2 hadis. Di HPT malah nggak ada. Walaupun baca HPT, himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah ini lho Pak, yang menjelaskan hadis tentang Syawal malah mboten enten. Nah niki lali ya. Ngoten. Semua ulama, mayoritas ulama mengatakan hadis itu sahih, tetapi Imam Malik mengatakan itu dhaif. Tetapi dari sisi sanad memang menurut Imam Malik ini dhaif, tetapi dari sisi matan ini bagus. Ngoten akhirnya. Jadi hadis itu kan ada matan, ada sanad toh Pak nggih. Sanad itu silsilah riwayat, kalau matan itu isinya. Ngoten. Nah, sebagai penutup di kitab ini Bapak Ibu, mengapa Imam Malik dan juga para ulama itu tetap puasa 6 hari setelah Ramadan? Padahal berat sekali, wis rekoso kok jek disambung neh poso kuwi. Jawabnya adalah pertama sebagai wujud syukur. Ngeten Pak. Sebagai apa? Wujud syukur. Syukur dari apa? Syukur dari kan Ramadan kemarin janjine napa? Sapa sing poso tenanan, ngoten nggih? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Sapa sing poso tenanan, ghufira lahu, ngoten nggih? Mata qadama min dzambi. Diampuni semua dosa yang telah lewat. Seneng napa mboten ngoten niku, Pak? Lah wong nek seneng terus biasane napa? Syukuran to nggih? Wong panen ngono ya syukuran to. Metil, ngoten ta, Bu nggih? Lah saiki poso Ramadan abote kaya ngono dilakoni terus akhire dosane diresi karo Allah. Seneng napa mboten? Nah, ulama fadilahnya di sini adalah sebagai rasa syukurku dosaku dihapus karo Allah, aku poso neh. Ngoten, Pak. Dan di kitab ini, Pak, Masya Allah, dan betapa banyak sekali para sahabat itu, Pak, sebagai rasa syukur terhadap sesuatu yang dia rasakan, terus melakukan amal-amalan, yo poso, yo sholat, yo sedekah, ngoten lho Pak. Jadi panjenengan bar poso iso Senin Kamis niku lho Bu. Bar iso poso Senin Kamis niku mang syukuri. Aja kok malah merasa aku wis bar poso ganjaranku wis akeh, gak ngono. Jadi lho Pak, ini loh kitab namanya Lataif Al-Ma'arif. Lembute, aluse amalan lho Pak. Jadi aku iso ngamal kuwi ora kok malah justru aku seneng, ora kok aku merasa cukup. Neng justru aku merasa syukur kok aku diwehi kesempatan ngamal. Ngoten Pak. Pak, awake dhewe biasanya kan ngeten to. Ndek bengi kan wis tahajud, ngoten ta Bu? Terus iki gak duha, ngopo ngopo gak duha? Jawabnya dalam hati loh Pak, dalam hati loh. Jawabnya ngene, aku ndek bengi wis tahajud tok. Ganjaranku wis akeh kok. Ngono kuwi ya. Monggo ten kitab niku gak ngono. Justru nek bengi iki Allah nangekke mripatmu, maaf. Mripate iso melek tahajud. Kuwi justru senengo, sebagai rasa seneng syukuro, terus ndang nindakno ngamal liyane. Imam Al-Bashir ngeten ditakoni Pak. Kan biasanya kan Ustadz kan ditakoni Pak. Pak, kula nek ngamalke poso Sa'ban ganjarane napa Pak? Kula nek sedekah ten yatim ganjarane napa Pak? Ditakoni macam-macam ngoten niku, jawabe Imam Al-Bashir ngeten. Kamu jangan bertanya berapa pahala dari amalan itu. Tetapi bertanyalah
Kamu ngelakuin apa setelah kamu diberi kesempatan ngamal itu? Ngoten iki, Pak. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.